Sejak manusia mengenal dirinya, pandangannya selalu tertuju ke langit, dengan perasaan yang tak pernah sepenuhnya damai antara kekaguman dan kegentaran. Langit menyalakan imajinasi, namun sekaligus mengingatkan jarak dan batas. Sebagian menerima batas itu sebagai takdir, sebagian lain bertanya, apakah batas adalah akhir, atau hanya rasa takut yang diwariskan? Berabad-abad silam, di tanah Andalusia, seorang manusia memilih menjawab pertanyaan itu. Tanpa pidato, tanpa pembelaan, ia menyerahkan tubuhnya kepada langit yang selama ini hanya dipandang dari jauh. Namanya Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas lahir sekitar tahun 810 Masehi di Ronda, wilayah Al-Andalus yang kelak dikenal sebagai Spanyol. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Abbas bin Firnas. Ia hidup pada masa ketika peradaban Islam sedang berada di puncak kecemerlangan. Ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat berjalan berdampingan. Sejak muda, Ibnu Firnas menunjukkan minat luas. Ia bukan hanya ilmuwan, tetapi juga penyair, musisi, dan filsuf alam. Baginya, pengetahuan bukan sekedar hafalan, melainkan pengalaman langsung. Ia mempelajari matematika, astronomi, fisika, dan mekanika. Ia mengamati langit bukan untuk menebak nasib, melainkan untuk memahami hukum alam. Ibnu Firnas hidup di Cordoba, pusat intelektual dunia saat itu. Ia menciptakan berbagai penemuan seperti jam air, alat astronomi, bahkan metode pembuatan kaca dari batu. Namun yang membedakannya bukan sekedar kecerdasannya, melainkan keberanian berpikir di luar kebiasaan. Ia tidak puas dengan teori semata. Ia ingin membuktikan. Ia bertanya, jika burung bisa terbang dengan memahami angin dan sayap, mengapa manusia tidak mencoba memahami prinsip yang sama? Pertanyaan ini tidak lahir dari kesombongan, melainkan dari rasa ingin tahu yang jujur dan mendalam. Bagi Ibnu Firnas, ilmu adalah amanah. Ia harus diuji oleh realitas, bukan hanya disimpan di kepala. Hari itu tiba, di usia senja, ketika kebanyakan orang memilih berhenti bermimpi. Ibnu Firnas justru berdiri di ketinggian. Sayap buatannya terpasang, bukan mitos, bukan legenda kosong. Ia melompat, dan untuk beberapa saat, ia benar-benar terbang. Orang-orang terdiam, sejarah menahan napas. Ia melayang, menantang batas antara mungkin dan mustahil. Namun kemudian, ia jatuh. Bukan karena ia bodoh, bukan karena ia gila, melainkan karena satu detail yang belum sempurna, yakni cara mendarat. Ia selamat, namun cedera parah. Sebagian menertawakan, sebagian mencemooh. Namun Ibnu Firnas tidak menyesali terbang. Ia hanya berkata dengan kejernihan seorang ilmuwan, "Aku lupa memperhitungkan ekor, tempat burung menyeimbangkan tubuhnya saat mendarat." Kalimat ini bukan pengakuan gagal. Ini adalah lahirnya metode ilmiah, yakni mencoba, gagal, memahami, lalu kemudian memperbaiki.
Abbas Ibnu Firnas wafat pada tahun 887 Masehi di Cordoba. Ia wafat tanpa tepuk tangan sejarah, tanpa patung megah, tanpa pengakuan luas pada zamannya. Namun waktu bersikap adil. Berabad-abad kemudian, manusia terbang, pesawat memenuhi langit, dan nama Ibnu Firnas perlahan kembali diingat sebagai pelopor mimpi yang terlalu dini. Abbas Ibnu Firnas mengajarkan kita suatu hal yang sering kita lupakan, bahwa kemajuan tidak lahir dari kepastian, melainkan dari keberanian untuk bertanya dan melangkah meski belum tahu hasilnya. Ia mengingatkan kita bahwa kegagalan bukan musuh keberhasilan, tetapi jalan sunyi yang harus dilalui. Akal manusia tidak diciptakan untuk bersembunyi dalam ketakutan, melainkan untuk berani mencoba, menerima jatuh sebagai bagian dari belajar, dan memikul tanggung jawab atas setiap pilihan. Apa yang hari ini dianggap nekat, besok bisa menjadi hal biasa. Maka jangan berhenti hanya karena belum diakui. Jangan mundur hanya karena belum dimengerti. Sebab tidak semua kebenaran diterima pada waktunya.